Sekarang alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengajarkan kalian terlebih dahulu yang disebutkan namanya untuk laki-laki bilang hadir dan perempuan bilang hadir. Ya. Ahmad Komarudin, Ahmad Ma'arif. Pertemuan minggu lalu kita telah membahas materi apa? Haji dan umroh. Haji dan umroh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai kurban dan akikah. Istilah atau ibadah kurban dan akikah ini tentunya merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kalian ya. Hampir setiap tahun, bukan hampir sih, pasti ya, setiap tahun kalian menyaksikan penyembelihan hewan kurban, bahkan mungkin memakan daging kurban, begitu juga dengan akikah. Nah, kurban, apa sih kurban itu? Kurban berasal dari kata Koroba. koroba. Yang berarti Dekat. dekat atau Mendekatkan. mendekatkan. Korban dekat atau mendekatkan. Sebelumnya dalam kesempatan kali ini, sebelum memasuki materi lebih jauh, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu memahami tata cara penyembelihan kurban dan akikah. Kemudian untuk melalui metode demonstrasi, nanti setelah ini akan ada metode demonstrasi, kalian dapat mempraktikkan bagaimana tata cara penyembelihan kurban dan akikah. Kemudian melalui media tanya jawab, metode tanya jawab, kalian akan dapat mengetahui apa saja hikmah dari mempelajari kurban dan akikah. Nah, kemudian untuk teknis pembelajarannya, nanti kalian akan mendengarkan materi dari Ibu dalam arti ceramah. Kemudian nanti akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok yang mana nanti kalian akan mempraktikkan tata cara penyembelihan hewan kurban. Ya, oke, kita lanjut. Kurban berasal dari kata koroba, dekat atau mendekatkan. Nah, sedangkan menurut istilah, kurban merupakan penyembelihan hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan waktu yang
selanjutnya ada waktu pelaksanaan kurban dan akikah. Waktu pelaksanaan kurban. Kurban dilaksanakan pada kapan biasanya? 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Nah, jadi kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah atau pada hari Tasyrik. Nah, untuk waktunya, untuk tempat penyembelihannya disunahkan dekat dengan tempat kita sholat Idul Adha. Nah, kemudian ada syarat hewan yang bisa dikurbankan. Nah, jadi tidak semua hewan boleh atau bisa dikurbankan. Jadi kalian tidak bisa mengorbankan, misalnya mau kurban ayam biar murah, mau kurban bebek, mau kurban kelinci misalnya, itu tidak bisa ya. Jadi hewan yang bisa dikurbankan itu merupakan hewan ternak seperti apa saja coba? Kurban, sapi, terus unta, kerbau. Ya, jadi yang bisa dikurbankan itu sapi, kambing, domba, kerbau, dan unta. Nah, untuk usianya kambing dan kerbau minimal berusia berapa? 1 tahun. Berusia 1 tahun. Nah, sedangkan untuk sapi dan kerbau berapa minimalnya? 2 tahun. Minimal berusia 2 tahun. Untuk unta berapa tahun? 5. Jadi hewan yang akan dikurbankan itu harus berada dalam keadaan sehat, artinya tidak sakit dan juga tidak cacat. Nah, untuk kambing, ini kambing atau domba ya? Nah, untuk kambing dan domba bisa dikurbankan hanya untuk 1 orang saja, sedangkan sisanya sapi, kerbau, dan unta bisa dikurbankan untuk berapa orang? 7 orang. Oke, selanjutnya mengenai pemanfaatan daging kurban. Nah, jadi setelah kita menyembelih hewan kurban itu nanti dagingnya dikemanain sih, gitu kan? Jadi nanti dagingnya itu dibagikan dalam keadaan mentah, artinya belum dimasak. Nah, pembagiannya itu yang pertama 1/3 bagian untuk orang yang berkurban, kemudian 1/3 bagiannya lagi untuk fakir miskin, dan 1/3 bagiannya lagi sebagai hadiah kepada masyarakat di sekitar, atau bisa juga disimpan untuk digunakan di lain waktu. Nah, kemudian di sini ada sunah-sunah dalam menyembelih. Sunah-sunah dalam menyembelih. Sunah-sunah dalam menyembelih hewan kurban sama seperti sunah menyembelih biasanya, yaitu biasanya di mana membaca basmalah, kemudian bersolawat, lalu membaca takbir, terus nanti binatangnya dihadapkan ke arah mana? Kiblat. Menghadapkan binatang kurban ke arah kiblat. Lalu ada apa lagi? Menggulingkan hewan ke arah tulang rusuk telinga. Menggulingkan hewan
Memotong pada pangkal leher. Memotong pada Pangkal leher. memotong pada pangkal leher. Terus ada lagi? Memotong urat kiri dan kanan leher kuat. Memotong urat kiri dan kanan kuat. Nah, kemudian juga disunahkan untuk membaca doa. Membaca doanya seperti apa? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Kita baca sama-sama ya doanya ya. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ummati Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nanti ini dihafalkan untuk nanti akan ada praktik kurban. Jadi kita baca lagi berulang-ulang ya. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Sekali lagi Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ada yang sudah hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Artinya itu dengan nama Allah, dengan namamu ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari umat Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian sunnah yang ketiga, orang yang berkurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tetapi jika tidak bisa, orang yang berkurban itu diusahakan untuk hadir ketika pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kita lanjut dulu ya ke materi akikah. Akikah secara bahasa berarti apa? Rambut yang tumbuh di kepala. Rambut yang
Di sini ibu punya boneka Chandesim diibaratkan sebagai logam kurban ya. Dan ini penggaris diibaratkan golong atau alat pemotong yang tajam. Jadi ketika kita akan menyembelih hewan kurban diusahakan menggunakan pisau atau golong yang tajam agar tidak menyakiti si hewan. Oke, silahkan pegang. Nah, ini ada yang memegang, nanti ada yang memegang. Nah, Kapret. hewan ini diarahkan kemana tadi? Kiblat. Kiblat kemana? Ke arah sini aja, biar yang lain lihat, biar yang lain lihat. Kemudian kamu yang terus Kasihan. si kakinya digulingkan ke arah mana? Ke arah tulang rusuk kiri. Ini ya, Pak. Ini kan ke kiri. Ini kan ke sini. Oh iya. Ini. Kita kalau nanti motor bakatnya. Jangan aku ini. Enggak apa loh. Baca, kita baca salawat. Coba baca salawat. Allahumma belum. Lalu membaca takbir. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa yang tadi kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takobbal. Allahumma takobbal. Min Muhammadin. Wa ali Muhammadin. Wa ummati Muhammadin. Sepotong dari pangkal leher. Mana? Ya. Iya udah gitu ya. Jadi nanti memotongnya sampai udah. Terima kasih ya. Nah, gerak-gerak ya. Nah, jangan dulu diolah atau dikuliti. Jadi tunggu dulu sampai si hewannya benar-benar mati agar dia tidak kesakitan. Selanjutnya, ada waktu ibu akan bagi menjadi berapa kelompok ya? 4 kelompok. Jadi setiap kelompok ada laki-lakinya. Tadi praktek kayak wabil, bisa kan? Bisa dong. Bisa dong. Oke. Dibagi menjadi 7. Terlalu banyak. Laki-laki ada berapa? 7. Komat. Dibagi jadi 4, Bu. 4 kelompok aja. Berhitung dulu ya dari sini sampai. Sekarang siapa yang mau maju ke depan terlebih dahulu? Tadi kan udah dipraktekin nih sama Wabil. Ibu tentukan saja ya. Mau dari kelompok 1, 2, 3 atau 4? Karena yang memvoting 1 lebih banyak, maka silakan maju untuk kelompok 1. Kelompok
Oke, tadi hewannya menghadap kemana? Ke arah kiblat, terus digulingkan ke tulang rusuk sebelah kiri. Lalu nanti di sini yang baca-bacanya ya baca basmalah, sholawat, terus juga takbir ya. Oke, pertama membaca basmalah. So. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu membaca takbir. Lalu baca doa tadi. Urat kiri dan memotong urat kiri dan kanan hewan. Jadi urat tadi kiri ya benar dari sini potong. Oke. Udah, ceritanya udah bisa ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Belajar mengenai pengertian syarat sunnah, kemudian juga kalian mempraktikkan bagaimana sih tata cara penyembelihan hewan kurban. Lalu apa hikmah yang dapat diambil dari kurban dan akikah? Ada yang tahu? Bagi orang yang menambah kecintaan kepada Allah, menambah kecintaan kepada Allah. Terus apa lagi? Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Lalu ada lagi? Mewujudkan tolong menolong, kasih mengasih dan rasa solidaritas. Jadi intinya hikmah dari kurban dulu ya. Bagi orang yang berkurban dapat menambah rasa kecintaan, ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat menambahkan rasa kasih sayang, tolong menolong dan juga solidaritas. Nah, untuk orang yang menerima hewan kurban juga dapat menambahkan rasa syukur kepada Allah, menambah ketaatan, juga mendapatkan semangat hidup baru. Jadi kan kurban itu dibagikan untuk orang fakir miskin. Nah, mereka jadi punya semangat ketika mendapatkan hewan kurban tersebut. Kemudian untuk kebaikan bersama atau untuk manfaat untuk hikmah bagi orang banyak, ada dalam berkurban itu dapat menumbuhkan rasa gotong royong, kerjasama dan solidaritas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kurban itu tidak bisa dikerjakan oleh seorang saja, tetapi harus bareng-bareng ya kan? Ada yang pernah membantu penyembelihan hewan kurban ya di sini? Kayak memotong atau kan setelah dipotong nanti dagingnya dikuliti, dimasukin ke plastik, ditimbang, lalu dibagikan. Nah, jadi kan itu merupakan kerjasama antar warga di sekitar. Nah, kemudian untuk akikah sama hikmahnya dapat menambah rasa syukur, ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Akikah itu sebagai bentuk rasa syukur kita atas kelahiran dari anak yang baru saja lahir. Kemudian dapat menambah kecintaan orang tua dan kecintaan orang tua terhadap anaknya. Dan juga bagi orang yang tetangga sekitarnya juga ikut berbahagia karena mereka mendapatkan bagian dari akikah tadi. Jadi kan akikah biasanya dagingnya sudah dimasak ya, sudah dimasak lalu dibagikan sehingga para tetangga juga ikut berbahagia, ikut mendoakan bagi anak tersebut. Nah, kemudian untuk menambah penguatan kalian mengenai materi kurban dan akikah ini, Ibu ada soal seperti biasa evaluasi. Soalnya gak banyak kok, sedikit. Jadi nanti kalian kerjakan di sini ya, langsung tulis nama dan kelas. Tulis nama dan kelas. Materinya semua sudah dijelaskan tadi. Lalu waktunya 5 menit. Nanti langsung kumpulkan di depannya.
Udah saya kumpulkan hebatnya. Ya, kumpulkan hebat. Gampang kan soalnya? Gampang dong. Jadi bahasa saja. Inti dari pembelajaran hari ini, tadi kalian sudah belajar mengenai kurban. Kurban merupakan penyembelihan hewan untuk niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan waktu tertentu. Nah, waktunya itu pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian kurban dan akikah itu merupakan ibadah yang hampir sama, hanya saja waktu dan tujuannya berbeda. Jadi jika untuk akikah itu menyembelihnya pada hari ke-7, ke-14 dan ke-21. Nah, kemudian jika hewan kurban dibagikan